Terakhir saya menyampaikan kisah yang saya pernah dengar tatkala di musim haji ada seorang syekh bercerita tentang seorang ulama yang luar biasa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia dai yang terkenal di Arab Saudi, namun saya tidak ingin menyebut namanya ya. Disebutkan suatu hari dia datang ke Jakarta, kemudian dia pun tinggal di suatu hotel ya. Kemudian di malam hari tiba-tiba ada ketukan pintu. Tatkala dia buka ternyata ada cewek yang sangat cantik, gadis yang sangat cantik jelita menggoda dia. Maka dia pun melihat, matanya melihat wanita sangat cantik jelita, dan dia berkata, saya tidak pernah melihat ada wanita seperti ini ya, dibentuk oleh Allah begitu sangat cantik jelita. Maka dia pun ketakutan kepada Allah, dia tutup pintunya. Segera dia sholat, dia pun sujud kepada Allah, berdoa, ya Allah selamatkanlah aku ya Allah. Wanita tersebut terus ketuk pintu, Mas. Kalau bahasa Indonesia ya, mungkin Syekh bukain dong, kira-kira begitulah. Saya nggak tahu dia ngomong apa. Itu saya ketuk pintu, terus ketuk pintu. Kata Syekh ini, saya pun sujud kepada Allah terus, saya tidak berani angkat kepala saya. Saya tidak ingin apa yang saya lakukan selama ini. Saya berdakwah, saya ini ceramah di sana sini hancur seluruhnya gara-gara cewek Indonesia ini. Dia terus berdoa sampai akhirnya tidak ada lagi ketukan pintu. Dia takut kepada Allah. Sujud, nggak berani angkat kepalanya dari apa? Sujud. Tadi digoda. Ya akhi, tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat, istrinya di Saudi semua. Ya. Anak-anaknya nggak ada yang tahu. Kalau dia pun berzina nggak ada yang lihat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia pulang ke Saudi, turun di Jeddah, begitu turun dari pesawat tiba-tiba ada telepon, ada orang nawarkan, "Ya Syekh, saya punya putri, saya ingin engkau menikah dengan putri saya." Subhanallah. Akhirnya dia pun menikah. Dia katakan ternyata istri saya lebih cantik daripada yang itu ya. Makanya kalau antum digoda, antum ingat kisah ini. Tapi kapan digodanya? Jangan berharap digoda. Iman lemah ya. Iman apa? Lemah ya. Karenanya ikhwan, kalau ada sebab-sebab godaan seperti ini, jauhi. Kalau ada cewek kirim gambar sama Anda, jangan Anda simpan. Anda segera delete. Delete, kalau perlu blokir. Kalau Anda nggak blokir, dia kirim lagi. Astagfirullah, tapi Anda simpan. Astagfirullah, tapi Anda simpan. Nanti malam-malam tatkala Anda lagi marahan sama istri, Anda murojaah. Cantik juga ya. Cantik juga ya, seperti itu. Hati-hati, benar. Oleh karenanya, segala pintu-pintu yang bisa menjerumuskan kita dalam seperti ini, hapus, blokir. Karena wanita memang dijadikan perangkap oleh syaitan untuk menggoda lelaki. Setiap dia keluar rumah, syaitan menjadikan dia perangkap untuk menggoda lelaki. Maka jangan Anda terpedaya, saya insya Allah kuat, jenggot saya panjang, gak ada hubungan. Mau jenggot panjang mau apa, bisa tergoda. Mau lama ngaji atau enggak, bisa tergoda. Saya dapati beberapa kasus, ikhwan sudah lama ngaji, dengan istrinya sudah lama ngaji, cerai. Gara-gara apa? Istrinya main Facebook kan. Main Facebook, ketemu dengan macam-macam, akhirnya minta cerai dari apa? Suaminya. Gara-gara Facebook. Laki-laki pun demikian. Kalau sudah masuk Facebook, kemudian masuk dalam dunia maya, kemudian berjelajah ya, explorer ya, cari teman-teman lama, ketemu dengan pacar lama, sudah. Ternyata pacar lama ada masalah sama suaminya, jadi sudah. CLBK apa? Cinta lama bersemi kembali. Cinta lama bubarkan keluarga. Ini hati-hati. Oleh karena ikhwan, saran-saran yang bisa membuat kita terjebak, jauhi ya. Jangan terlalu banyak chattingan sama perempuan, jangan buat relasi dengan wanita yang tidak halal bagi Anda, kecuali kalau memang ada keperluan mendesak, ada keperluan pekerjaan misalnya, maka ini lain cerita. Demikian para hadirin ya, dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.